Darussalam Channel menggemakan tauhid, menebar sunnah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, para ikhwan yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beserta para pendengar Radio Darussalam dimanapun berada, yang semoga selalu dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di siang hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan kita begitu banyak nikmat, yang sungguh nikmat tersebut apabila kita hitung kita tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan pernah mampu untuk menghitungnya. Oleh karena itu, marilah kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lisan, dengan hati, dan dengan amal perbuatan kita. Sungguh beruntung orang yang bersyukur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kalian bersyukur, pasti aku akan tambah nikmat untuk kalian. Namun jika kalian kufur, ingkar terhadap nikmat tersebut, sesungguhnya azabku amatlah pedih. Demikian juga salawat beriringkan salam kita haturkan kepada Nabi kita, junjungan kita, teladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga tercurah limpahkan kepada keluarga, sahabat dan umat beliau yang mengikuti dengan baik sampai hari kiamat. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, demikian juga pendengar Radio Darussalam dimanapun antum berada. InsyaAllah pada siang hari yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Ashrun Mujibatun lin Najah, 10 jalan keselamatan, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang muqaddimah. Kenapa penting kita mempelajari tentang jalan-jalan keselamatan. Telah kita sebutkan bahwasanya para sahabat yang mulia yang mana mereka telah dijamin masuk surga, mereka sangat khawatir. Mereka khawatir dan takut mereka tidak selamat di dunia ini. Karena sejatinya dunia ini bukanlah tempat tinggal kita, dunia tempat kita meninggal. Dunia ini merupakan sarana, dunia ini merupakan ladang kita, sehingga kita nanti akan panen di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innal akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya akhirat itu merupakan kehidupan yang sejati. Oleh karena itu, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita berharap dapat selamat di dunia yang fana ini, dunia yang sebentar ini, dunia yang cepat sekali hilangnya. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di dalamnya akan fana, akan hilang, akan musnah. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang tersisa hanya Allah Subhanahu wa taala dan makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa taala kecualikan dari kehancuran itu. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, demikian juga semua pendengar Radio Darussalam dimanapun antum berada, insyaallah pada siang hari ini kita akan mengambil jalan yang pertama, mempelajari jalan yang pertama dari jalan-jalan keselamatan.
Dan ketahuilah jalan keselamatan yang akan kita bahas pada hari ini adalah jalan keselamatan yang paling utama, dan dia disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullahu ta'ala di dalam kitabnya menjadi jalan yang pertama. Karena dia jalan yang paling utama, maka dia pun disebut menjadi jalan yang pertama kali disebutkan. Ketahuilah beliau mengatakan al-mujibul awal, jalan pertama yang dapat menyelamatkan kita adalah tauhidullahi azza wa jalla wa ikhlasud dini lahu. Kata beliau, ketahuilah bahwasanya jalan keselamatan yang pertama adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan agama seluruhnya hanya untuknya. Maka kita beri judul kajian kita pada siang hari ini, tauhid adalah jalan keselamatan. Para jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kemudian Syekh Abdul Razzaq mengatakan fa'a'zamu asbabin najati yaumal qiyamati bal la nyadata illa bih. Beliau mengatakan, maka sesungguhnya sebab yang paling agung agar kita selamat di hari kiamat, bahkan tidak ada keselamatan kecuali dengannya, tauhidullahi azza wa jal, adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ikhlasud dini lahu, dan mengikhlaskan agama seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan wa taqaddama fil qissatil azimatis sabiqah, dan telah kita sebutkan pada kisah yang telah lalu tentang Khalifah Utsman ibn Affan bersama Khalifah Umar ibn al-Khattab dan juga Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang mana di akhir kisah tersebut Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menukilkan apa yang Nabi SAW sampaikan. Apa kata Nabi SAW? Qaulun Nabi SAW, man qabila minnil kalimata allati aradtu ala ammi faraddaha alayya fahiya lahu najah. Kata Nabi SAW, siapa yang ingin selamat, barang siapa yang menerima dariku satu kalimat yang aku tawarkan, yang aku sodorkan, yang aku paparkan kepada pamanku Abu Talib, kemudian orang tersebut mengembalikan kalimat tersebut kepadaku, artinya melaksanakan konsekuensi dari kalimat tersebut, fahiyalahu najah, maka dia akan mendapatkan keselamatan. Maka kalimat itulah yang akan menyelamatkannya. Kalimat apa itu? Wal muradu bil kalimati kalimatut tauhid. Yang dimaksud dengan kalimat yang ditawarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya yaitu kalimatut tauhid, yaitu ucapan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Maka barang siapa yang ingin selamat di dunia dan nanti di akhirat, maka dia wajib memenuhi kalimat la ilaha illallah. Itulah yang disebut dengan kalimat tauhid. Demikian juga disebut dengan kalimat la ilaha illallah. Kemudian Syekh Abdul Razzaq mengatakan walaisal muradu an yatalaffadha bihal insanu fahasab. Yang dimaksud dengan satu kalimat la ilaha illallah bukan hanya seorang hamba, seorang manusia mengucapkan dengan lisannya saja, bukan. Wa innamal muradu tahqiqu ma dallat alaihi min ikhlasid dini lillahi wa ifradihi subhanahu wa ta'ala bil ibadah. Namun yang dimaksud dengan kalimat la ilaha illallah adalah mewujudkan, mengaplikasikan, mengamalkan kalimat tersebut, yaitu dengan kita mengikhlaskan semua agama ini hanya untuk Allah dan mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Karena ketika kita menyebut la ilaha illallah, sesungguhnya kalimat la ilaha illallah itu memiliki rukun, yang mana yang telah kita ketahui bersama, rukun itu adalah sesuatu yang ada di dalam satu ibadah, yang apabila rukun itu hilang atau lupa,
atau tidak dikerjakan, maka ibadah itu tidak sah. Sebagaimana solat memiliki rukun, puasa memiliki rukun, zakat memiliki rukun, dan haji memiliki rukun, demikian juga la ilaha illallah pasti memiliki rukun. Karena la ilaha illallah merupakan kalimat syahadat dari dua kalimat syahadat yang diucapkan yang menjadi syarat seseorang masuk ke dalam agama Islam. Ucapan syahadat tersebut adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maka la ilaha illallah adalah syahadat yang pertama. Sebagaimana solat merupakan rukun, dua kalimat syahadat merupakan rukun dari rukun-rukun Islam. Sebagaimana rukun yang lain memiliki rukun, maka sudah pasti la ilaha illallah juga memiliki rukun. Maka apa rukun la ilaha illallah? Rukun la ilaha illallah ada dua. Yang pertama an-nafyu, dan itu terdapat dalam kalimat la ilaha, yang artinya tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar. Jadi apa yang dimaksud dengan an-nafyu, dan an-nafyu merupakan rukun pertama adalah meniadakan peribadatan dari segala macam Tuhan, dari segala macam sesuatu yang disembah oleh manusia. Kita menafikan segala macam Tuhan, segala macam sesembahan. Kita katakan tidak ada yang berhak menerima ibadah ini dengan benar. Itulah yang disebut dengan an-nafyu. Dan rukun yang kedua dari la ilaha illallah adalah al-isbat, yaitu terdapat dalam kalimat illallah, kecuali Allah, menetapkan hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi dengan benar. Maka ketika seseorang mengucapkan la ilaha illallah, maka itu kalimat yang diucapkan dengan lisan, diyakini dengan hatinya, dan dia wajib amalkan dengan perbuatan. Karena iman menurut akidah ahlus sunnah wal jamaah, iman menurut akidah ahlus sunnah wal jamaah, menurut akidah yang benar, iman itu adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan amal perbuatan. Tidaklah disebut iman kecuali orang itu mengucapkannya dengan lisan, meyakini dengan hatinya, dan membuktikan dengan amal perbuatannya. Maka apabila ada orang mengucapkan aku beriman, namun dia hanya sebatas dengan lisan, tidak membuktikan dengan hati dan amal perbuatannya, maka itu tidak membuahkan keimanan sedikit pun. Dan itulah yang dilakukan oleh orang-orang munafik yang mengatakan amanna billah, amanna bir rasul, kami beriman kepada Allah, kami beriman kepada Rasul, namun faktanya mereka tidak sama sekali beriman. Kenapa? Karena hati mereka membenci Allah, hati mereka membenci Rasul, hati mereka membenci syariat Islam, dan itu dibuktikan dengan amal perbuatannya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang munafik? Kata Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang munafik itu mencoba menipu Allah Subhanahu wa taala, padahal hakikatnya merekalah yang ditipu oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuknya? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Mereka itu kalau berdiri untuk melaksanakan solat, mereka solatnya malas. Mereka solat dengan malas, mereka enggan. Kalau bukan karena ingin menampakkan bahwasannya mereka sama dengan orang beriman, mereka enggak akan solat. Kemudian Allah sebutkan lagi, wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit sekali. Mudzabdzabina baina dzalik, mereka terombang-ambing di antara dua keyakinan. Mereka benci dengan Allah, mereka benci dengan Rasul, mereka benci dengan syariat agama Allah. Namun di sisi lain mereka mempraktikkan itu. Sejatinya mereka mempraktikkan itu hanya takut dengan manusia. Mereka takut diusir dari kota Madinah.
Mereka takut dianggap sama seperti orang-orang Yahudi yang telah diusir oleh Nabi SAW, baik Yahudi Bani Qainuqa atau Yahudi Bani Nadir atau Yahudi Bani Quraidah. Mereka telah diusir. Maka orang-orang munafik khawatir, orang munafik takut. Maka mereka pun mengatakan, kami beriman, kami bersama Rasulullah. Namun dalam hatinya sama sekali tidak mencintai Allah dan Rasulnya. Bahkan mereka hanya melaksanakan ibadah solat yang itu dilihat oleh manusia. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, as-salus salati asqalus salati alal munafiq salatus subhi wa salatil isya. Salat yang paling berat yang diamalkan, yang dilakukan oleh orang munafik itu adalah dua salat. Salat subuh dan salat isya. Apa alasannya? Karena dahulu penerangan masih minim dan salat subuh itu tidak dapat dikenal siapa yang hadir. Kita tahu ada orang, tapi siapa orangnya? Sulit untuk dikenal. Demikian juga salat isya, karena matahari sudah tiada, sudah hilang. Berbeda dengan maghrib, matahari sudah tenggelam, namun rona cahaya masih ada, sehingga masih dikenal. Fulan hadir, fulan hadir, fulan hadir. Maka orang-orang munafik hanya memunculkan batang hidungnya pada solat-solat yang dilihat oleh manusia. Itulah solat zuhur, solat asar, dan solat maghrib. Adapun solat subuh dan solat isya, mereka tidak akan mau hadir, karena mereka beramal hanya untuk mendapatkan perlindungan di dunia dari usiran manusia. Maka jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ketika kita mengatakan siapa yang menerima satu kalimat yang disodorkan oleh Nabi kepada pamannya, yang dimaksud adalah kalimat la ilaha illallah, maka kalimat tersebut bukan hanya sekedar ucapan. Kalimat itu harus juga diyakini dengan hati. Kalimat tersebut juga harus kita buktikan dengan amal perbuatan. Kalau kita tidak mengamalkannya, maka ucapan tersebut tidak memiliki faedah sedikit pun. Atau kita meyakini dalam hati kita, kita mengamalkan dengan perbuatan kita, namun kita enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Ini pun tidak menunjukkan atas keimanan kita. Buktinya apa? Buktinya seperti yang dilakukan oleh Abu Thalib. Sesungguhnya Abu Thalib yakin apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW adalah kebenaran. Oleh karena itu Abu Thalib membantu, melindungi dan menjadi tameng Rasul SAW kurang lebih 10 tahun. Abu Thalib menjadi tamengnya Rasul SAW selama berdakwah di kota Mekah. Dia yakin dengan hatinya dan dia buktikan dengan amal perbuatannya. Dia menjaga, melindungi Nabi SAW. Namun dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Maka betullah akidah ahlus sunnah wal jamaah, bahwasanya iman itu adalah ucapan dengan lisan, keyakinan dengan hati, dan dibuktikan dengan amal perbuatan. Atau dapat kita ringkas sebagaimana perkataan as-salaf, mereka mengatakan al-imanu qaulun wa amalun. Iman itu adalah ucapan dan amal perbuatan. Dan mereka mengatakan ucapan itu terbagi dua. Yang pertama ucapan lisan, dan yang kedua ucapan hati. Dan ketika kita mengatakan ucapan, itu terkandung dua makna sekaligus, ucapan lisan dan ucapan hati. Karena apabila ucapan lisan berbeda dengan ucapan hati, itulah ucapan orang munafik. Ucapan orang beriman itu sama antara apa yang ada dalam hatinya dengan yang keluar dari mulutnya. Oleh karena itu para ulama mengatakan al-lisanu wi'a'u al-qalb. Ya, lisan ini merupakan ceretnya hati. Apa yang keluar dari lisan itu menggambarkan apa yang ada di dalam hati. Makanya para ulama as-salaf dahulu mengatakan iman itu adalah qaulun, ucapan. Ucapan terdiri dari dua, yaitu ucapan lisan, ucapan hati. Dan yang kedua adalah amal. Amal. Iman itu adalah qaulun wa amalun, ucapan dan perbuatan. Dan perbuatan terbagi menjadi tiga. Yang pertama perbuatan lisan, yaitu ucapan. Yang kedua adalah amalan hati. Apa amalan hati? Keyakinan, cinta, ingin pahala. Itu semua adalah amalan hati. Dan yang ketiga adalah
amal perbuatan dengan anggota badan kita. Maka para ulama salaf dahulu mengatakan la imana illa bi amal wala amala illa bil iman. Tidak ada keimanan kecuali dibuktikan dengan amal perbuatan, dan tidak diterima amal perbuatan kecuali dilandasi dengan iman. Maka apabila ada orang mengatakan saya muslim, saya mukmin, saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Rasul, namun dia tidak mewujudkan apa yang dia ucapkan, maka itu hanya ucapan bohong belaka. Dan ini banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Mereka mengaku mencintai Allah, mereka mengaku mencintai Rasul, namun mereka tidak taat kepada apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Padahal sungguh sangat jelas jamaah sekalian dan para pendengar Radio Darussalam dimanapun antum berada, Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kalian memang betul-betul mencintai Allah, maka ikutilah Muhammad. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni kesalahan kalian. Jadi kalau kita mengaku cinta Allah, buktikan dengan kita mengikuti Rasulullah. Kalau kita cinta kepada Allah, buktikan dengan kita mengikuti sunnah Rasulullah. Buktikan kita berpegang teguh dengan apa yang diajarkan oleh Rasul. Walaupun setelah kita belajar apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu belum familiar di tengah-tengah masyarakat muslim, belum familiar amalan tersebut di tengah-tengah kaum muslimin, bahkan bisa jadi amalan tersebut mahjur, amalan tersebut dikucilkan, diintimidasi oleh masyarakat. Kenapa? Karena mereka belum mengetahui. Dan pepatah Arab mengatakan unasun a'da'u ma jahilu, manusia itu musuh dari sesuatu yang belum ia kenal. Makanya di pepatah Indonesia juga ada, kalau tak kenal maka tak sayang. Kenapa dia membenci? Karena dia belum kenal. Tapi kalau dia sudah kenal, insya Allah dia akan cinta dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah sekalian dan semua pendengar dimanapun antum berada, kita ini sedang berjuang bagaimana sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dikenal oleh masyarakat luas, sehingga ketika sunnah itu telah dikenal, kita berharap mereka tidak anti lagi dengan sunnah, dan harapan selanjutnya mereka mengamalkan sunnah tersebut dan menjadi penolong sunnah. Dialah orang yang berada di belakang sunnah tersebut untuk tetap mengusahakan sunnah itu tersebar di kalangan kaum muslimin. Nabi SAW telah menceritakan tentang kondisi di akhir zaman. Kata Nabi SAW, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Sesungguhnya Islam itu muncul di awal permulaannya asing dan akan kembali asing sebagaimana permulaannya. Maka beruntunglah orang yang asing, namun bukan sembarang asing. Jangan dikira sebagaimana yang mungkin tersebar di sebagian kaum muslimin yang salah dalam memahami hadis ini, maka mereka melakukan amaliyah penampilan yang menyimpang dari keumuman masyarakat. Mereka mengatakan, kami ingin menjadi asing di tengah manusia. Kenapa? Karena itulah orang yang beruntung. Salah. Yang disebut asing adalah orang-orang yang memperbaiki agama ini di saat manusia merusak agama ini. Itulah orang yang asing. Orang yang terus untuk mengamalkan sunnah, orang yang terus untuk datang ke masjid, meramaikan masjid, dikala masjid ditinggalkan oleh manusia. Orang mengatakan, antum datang terus ke masjid, namun strata ekonominya tidak naik-naik. Dari dulu gitu saja, nggak pernah naik pangkat. Apa faedahnya ke masjid? Ke masjid nggak bikin bahagia. Maka kita tetap berjalan untuk memakmurkan masjid apapun yang diucapkan oleh manusia. Demikian juga ketika kita menerapkan sunnah, misalnya dengan menjaga janggut kita. Kita diintimidasi, kita dikucilkan, kita diberikan gelar-gelar yang buruk. Maka kita tetap, kita tidak lemah. Kita katakan inilah sunnah, inilah kebenaran. Nabi SAW bersabda, akhful liha wa qassus syarib.
peliharalah janggut, rapikan kumis. Pernah suatu hari ada utusan dari orang Majusi datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat orang tersebut, ternyata orang tersebut mencukur habis janggutnya dan memanjangkan kumisnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpaling, tidak mau memandang orang tersebut. Sambil bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lakinni amarani Rabbi an uhfiya lihyati wa uqassira saribi." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku untuk memelihara janggutku dan merapikan kumisku. Jadi yang memerintahkan untuk memelihara janggut adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang diperintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan para ulama ahli usul fiqih telah mengatakan perintah untuk Rasul, perintah juga untuk umatnya. Kecuali perintah yang memang dikhususkan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua yang Allah perintahkan kepada Rasul itu diperintahkan juga untuk kita. Salah satunya untuk menjaga janggut. Maka kita terus berjuang. Ini dianggap aneh. Demikian juga kaum muslimah, ketika mereka menutup aurat dengan sempurna, maka tentu akan diintimidasi dengan dikatakan ninja, dengan dikatakan adat Arab, ya, antum anti itu tinggalnya di Indonesia, maka jangan ikut-ikutan dengan orang Arab. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, orang yang mengatakan seperti ini dia tidak tahu pakaian orang asli Arab. Sebelum datangnya Islam, orang-orang Arab dahulu pakaiannya terbuka bagian leher. Iya, dia pakai kerudung, cuman kerudungnya membuka bagian lehernya. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan dalam Al-Qur'an, kata Allah Subhanahu wa taala, yudnina alaihinna min jalabibihin. Hendaklah jilbab wanita muslimah itu menutupi bagian lehernya sampai menutupi dadanya. Karena dahulu jilbab orang adat Arab seperti itu, maka terlihat bagian lehernya. Yang mungkin sekarang kita masih lihat. Ada jilbab menutup rambut saja, menutup kepala saja, namun bagian leher ke bawahnya terbuka. Itulah adat orang Arab. Jadi kalau seandainya ada seseorang mengatakan, jadi seperti, ya jangan, ini adalah Indonesia bukan Arab Saudi gitu ya. Pakaiannya biasa saja. Kita katakan yang dipakai oleh sebagian muslimah itulah adat Arab. Adapun yang dipakai oleh kaum muslimah yang benar, yang menutup semua auratnya, itu bukan adat Arab, itu syariat Islam. Itu syariat Islam. Dan memang kita berada di tahun-tahun yang mana banyak sekali orang-orang yang berusaha menjadikan orang fobia sunnah, takut dengan sunnah, ya. Baik dengan ucapan jangan terlalu semangat belajar, nanti hidup kita susah. Kok bisa begitu? Iya, karena kalau kita belajar nanti kita banyak tahu yang haram. Kalau sudah banyak tahu yang haram, kita sulit gerak. Pengen bisnis ini haram, pengen lobby ini haram, pengen ini haram, dikit-dikit haram, susah kita hidup. Subhanallah. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran perkara-perkara yang haram sangat sedikit dibandingkan dengan perkara yang halal. Bahkan kaidah dalam agama ini mengatakan al-aslu fil asya'i al-ibaha. Hukum asal segala perbuatan itu adalah mubah, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Contoh dari segi makanan saja. Kalau kita tanya tentang makanan, apakah cilok itu halal? Apakah basreng itu halal? Atau yang lagi viral, apakah seblak itu halal? Maka cari ubek-ubek dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam kitab fikih, tidak akan mendapatkan lafaz seblak, cireng, apalagi cilok dan sejenis-jenisnya, nggak ada. Kenapa? Karena itu adalah perkara yang mubah, boleh, hukum asalnya halal. Yang dikecualikan oleh Allah adalah hurrimat alaikum ad-damu walahmul khinzir. Yang diharamkan itu adalah darah, bangkai dan daging babi. Sangat sedikit. Dan apa yang disembelih tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga as-sabu. As-sabu itu adalah binatang-binatang buas, ya, dan juga anjing. Itu yang haram. Selebihnya halal. Selebihnya halal. Ikan semuanya halal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Ketika ditanya tentang air laut, para sahabat yang mereka ingin safar menggunakan kapal, mereka membawa persediaan air yang sedikit. Lantas mereka pun bertanya, "Ya Rasulullah, kami safar di tengah lautan, namun kami hanya membawa sedikit air. Kalau kami berwudu, maka kami khawatir kami kehausan. Bolehkah kami berwudu dengan air laut?" Jadi kalau seandainya mereka berwudu dengan air tawar, maka mengurangi bekal air minum mereka. Ini kesulitan. Belum tentu sampai darat air tawarnya sudah habis. Maka mereka bertanya, "Ya Rasulullah, bolehkah kami berwudu dengan air laut?" Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "Huwa tahurun ma'uhu al-hillu maitatuhu." Jangankan airnya, bangkai hewan laut pun halal. Subhanallah. Bukan yang hidup jemaah sekalian, bangkai hewan laut halal. Sekarang hewan laut seberapa banyak? Ikan saja berapa jenisnya? Bahkan ribuan ikan. Boleh. Tapi Ustaz, ikan itu ada taring. Selagi dia ikan boleh dimakan. Jadi Ustaz, kalau kita makan ikan piranha boleh ikan. Boleh. Anda yang mau makan ikan paus pun boleh jemaah sekalian. Dan ini menunjukkan bahwasanya yang haram itu sedikit, yang halal itu banyak. Yang mengatakan yang haram itu banyak, yang halal sedikit siapa? Asy-syaitan. Setan. Setan yang mengatakan, Allah abadikan dalam Al-Quran, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya." Setanlah yang mengiming-imingi, yang menakut-nakuti bahwasanya kalian kalau taat kepada Allah, kalian akan jatuh miskin, jadi fakir. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra. Setan menakut-nakuti kalian. Kalau kalian taat kepada Allah, kalian jadi jatuh miskin, jadi fakir. Wa ya'murukum bil fahsya, dan memerintahkan kepada yang keji. Allah menjanjikan kecukupan. Maka jangan khawatir, jangan ragu jamaah sekalian dan para pendengar untuk terus mengawal kalimat la ilaha illallah. Dengan menjadikan kalimat ini merupakan kalimat yang paling kita cintai. Karena dengan mengucapkan kalimat ini kita akan mendapat jaminan. Kata Nabi SAW, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang menutup hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Maka tidak mungkin kita akan mengucapkan la ilaha illallah ketika akhir hayat kita kalau kita tidak mencintai kalimat tersebut sejak sekarang, sejak kita sehat, sejak kita muda. Maka jadikan kalimat la ilaha illallah itu menjadi kalimat yang paling kita cintai, paling banyak kita sebutkan. Yang kedua, hadirkan kalimat la ilaha illallah itu di dalam hati kita, dalam keyakinan kita. Bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu memiliki dua rukun. Yang pertama, an-nafyu, yaitu menafikan, meniadakan semua sesembahan selain Allah. Yang kedua, al-itsbat, yaitu menetapkan hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk kita ibadahi, tanpa sekutu sedikit pun baginya. Dan yang ketiga, kita wujudkan juga la ilaha illallah itu dengan amal perbuatan kita. Sesungguhnya orang yang betul-betul meyakini la ilaha illallah, maka dia tidak akan kesulitan dalam hidup. Bagaimana dia sulit dalam hidup, bagaimana dia takut dengan kemiskinan, sedangkan dia merupakan hamba dari zat yang maha kaya. Sebagaimana ada yang menulis ketika dia berjualan di pasar, dia tulis dengan kalimat, "Kaifa akhaful faqr wa ana abdul ghani." Bagaimana mungkin aku takut kefakiran, sedangkan aku adalah hamba dari zat yang maha kaya. Dan itu buah dari memahami kalimat la ilaha illallah dan diwujudkan dengan amal perbuatan. Sehingga orang yang bertauhid, dia akan mendapatkan kebahagiaan yang sempurna, namun dengan syarat dia ucapkan dengan lisan, dia amalkan dengan hati, dia yakini dengan hatinya, dan dia buktikan dengan amal perbuatannya. Naam, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Syekh Abdul Razak mengatakan, "Fat tauhidu huwal ghayatul lati khalaqallahu subhanahu wa ta'ala al-khalqa." Dan tauhid ini merupakan tujuan utama Allah menciptakan semua makhluk. Li ajliha aujadahum li tahqiqiha. Dengan tujuan itulah Allah Subhanahu wa taala mewujudkan, menjadikan makhluk-makhluk ini agar makhluk tersebut dapat merealisasikan tauhid la ilaha illallah. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat
Az-Zariyat ayat 56. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam menafsirkan ayat ini, beliau menukilkan tafsiran beberapa ulama ahli tafsir. Beliau mengatakan liya'budun, untuk beribadah kepadaku, artinya liyuwahhidun, untuk mentauhidkanku. Jadi makna ayat ini, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mentauhidkanku. Dan ini benar sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Al-Qawaidul Arba. Beliau mengatakan al-ibadatu la tusammal ibadah illa ma'at tauhid. Ibadah itu tidak disebut ibadah kecuali harus dengan tauhid. Jadi orang beribadah kalau dia tidak tauhid, dia tidak beribadah, tidak disebut ibadah. Kenapa? Kama anna sholata la tusamma sholata illa ma'at taharah. Sebagaimana solat tidak disebut solat kecuali dengan bersuci. Kalau ada orang solat tanpa berwudu, maka apakah sah solatnya? Tidak sah. Begitupun ibadah, kalau ada orang beribadah tanpa bertauhid, maka ibadahnya tidak sah. Kemudian beliau mengatakan, idza dakhalal hadatsu fis sholati batalat. Jika ada hadas masuk terjadi ketika kita sholat, kita sudah bertauhid nih, kita sudah bersuci ketika kita hendak sholat, kita sudah berwudu, kita sudah sholat, kita sudah takbir, kita sudah ruku, kita sudah i'tidal, tinggal duduk tasyahud akhir dan salam, tiba-tiba kita hadas. Anggap saja kita terkentut, keluarlah angin dari kemaluan kita. Pertanyaannya, apakah sholat kita tetap lanjut atau batal? Maka jawabannya, sholat kita batal. Begitupun ibadah secara umum, apabila masuk lawan dari tauhid, yaitu kesyirikan. Jika masuk kesyirikan dalam ibadah, maka ibadah itu menjadi sirna, maka ibadah itu menjadi rusak dan tidak dianggap. Dan tergantung kesyirikannya. Jika dia merupakan syirik kecil, maka yang batal amalan yang ada kesyirikan kecil tersebut. Namun dia syirik besar, maka semua amal ibadah yang pernah dilakukannya maka ikut musnah. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Az-Zumar, kata Allah Subhanahu wa taala, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Jika engkau wahai Muhammad melakukan perbuatan syirik, maka sungguh telah hilang semua amal kebajikanmu dan engkau menjadi orang yang paling merugi. Maka kalimat la ilaha illallah at-tauhid itu sama dengan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, maksudnya untuk mentauhidkanku. Kemudian beliau juga membawakan dalil yang lain tentang wajibnya kita mewujudkan tauhid dalam kehidupan kita, adalah dalam surat Al-Isra ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan telah Allah tetapkan alla ta'budu, agar kalian jangan beribadah illa iyyahu, kecuali hanya kepadanya. Ibadah hanya kepada Allah namanya tauhid. Dan Allah perintahkan dan Allah telah tetapkan itu kepada kita. Wa qada rabbuka, dan Tuhanmu telah menetapkan alla ta'budu illa iyyah, agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Demikian juga firman Allah di dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-5. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas, hanya untuk Allah dalam beragama secara hanif. Hanif itu adalah agama yang condong kepada tauhid, jauh dari kesyirikan. Itu namanya hanif. Dan Allah perintahkan kita untuk beribadah kepadanya dengan ikhlas, hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala dalam semua aspek agama. Dan kita harus jauh dan condong menjauh, meninggalkan kesyirikan. Kemudian beliau mengatakan, wa asasun najati wal falahi yaumal qiyamah tauhidullah.
Maka dari ini kita tahu bahwasanya pondasi utama keselamatan dan keberuntungan di hari kiamat adalah dengan mentauhidkan Allah. Wa hadhihin najah, dan keselamatan ini al-hasila bitauhidi ala naw'ain. Keselamatan ini akan menjadi ada dua bagian, ada dua macam keselamatan ini. Apabila kita la ilaha illallah, ada dua bagian. Keselamatan itu ada dua. Ketika kita mampu mewujudkan tauhid dalam kehidupan kita, ada dua. Yang pertama beliau mengatakan al-awwalu najatun min dukhulin nar. Yang pertama, barang siapa yang mampu mengucapkan la ilaha illallah, meyakini la ilaha illallah dengan hatinya dan mengaplikasikannya dalam amal perbuatannya dengan memenuhi dua syaratnya, yang pertama an-nafyu, yang kedua dengan al-isbat, maka dia akan mendapatkan keselamatan. Keselamatan apa? Najatun min dukhulin nar, selamat dari masuk neraka. Dan ini merupakan keselamatan yang paling utama, kita selamat dari masuk neraka. Karena di akhirat jamaah sekalian cuman ada dua tempat, immal jannah awin nar. Cuman ada dua pilihan, kalau tidak masuk surga ya masuk neraka. Maka apabila orang diselamatkan dari masuk ke dalam neraka, maka otomatis dia pasti masuk surga. Gak ada tempat yang lain. Jangan sampai kita ikut dengan sebagian orang, bahkan dai yang tidak di atas akidah ahlus sunnah wal jamaah, dengan mudah dia memberikan candaan dan mengatakan di surga itu kalau tidak masuk surga masuk neraka. Tapi ada satu tempat, ya, di antara keduanya, ya di terasnya lah. Ini nggak ada, ini cuma bualan saja, bualan saja. Karena tempat kembali seseorang di akhirat cuma dua. Kalau tidak masuk surga, masuk neraka. Masuk neraka. Maka ketika kita mampu mewujudkan la ilaha illallah, maka kita akan mendapatkan keselamatan jenis pertama, yaitu kita selamat dari masuk neraka. Kemudian Syekh Abdul Razak mengatakan fal maru in kana muhaqqiqan lit tauhid tahqiqan kamilan. Dan ini didapat apabila seorang hamba itu mengaplikasikan, mewujudkan tauhid dengan sempurna. Mewujudkan tauhid dengan sempurna. Fa innahu la yadkhulan nar. Maka ketika dia dapat mewujudkan tauhid la ilaha illallah itu dengan sempurna, maka dia tidak akan pernah masuk neraka. Bal yakunu dukhuluhu lil jannah dukhulan awwaliyan. Bahkan bukan hanya selamat dari neraka, bahkan dia masuk surga yang pertama. Dia masuk surga menjadi rombongan yang masuk surga ke yang pertama. Biduni hisabin wala azab. Dan dia masuk surga nanti tanpa dihisab, tanpa diazab, kalau dia mampu mewujudkan tauhid yang sempurna. Dan ini sangat jelas di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayadkhulul jannah min ummati sab'una alfa rajulin bila hisabin wala adab. Akan masuk surga dari umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 70.000. Mereka masuk surga tanpa dihisab, tanpa diadab. Maka para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, manhum? Jelaskan kepada kami, ya Rasulullah, siapa mereka? Maka Nabi SAW mengatakan, humul ladhina la yastarkun wa la yaktawun wa la yatatayyarun wa 'alallahi yatawakkalun. Kata Nabi SAW, mereka itu adalah orang yang tidak pernah minta diruqyah. Mereka itu adalah orang yang tidak pernah berobat dengan besi panas. Dan mereka juga tidak pernah percaya dengan tatoyur, dengan khurafat dan tahayul. Dan mereka mewujudkan tawakal kepada Allah dengan tawakal yang sempurna. Mereka itulah orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Artinya mereka itu memurnikan tauhid dalam hidupnya. Contoh, mereka tidak minta diruqyah, bahkan mereka meruqyah dirinya sendiri. Itu bukti bahwasanya dia menggantungkan semua urusannya hanya kepada Allah, tidak bergantung kepada orang yang ahli ruqyah. Tapi pertanyaannya, apakah boleh kita
minta diruqyah? Jawabannya boleh. Namun ketika kita minta diruqyah, maka kesempurnaan tauhid kita menurun. Bukti orang itu memiliki tauhid yang sempurna, dia tidak butuh dengan dibacakan ruqyah oleh orang lain. Dia meruqyah dirinya sendiri. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim yang Allah abadikan, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Jika aku sakit, Allah yang akan menyembuhkan aku. Makanya Nabi SAW apabila beliau merasakan pada bagian tubuhnya ada yang sakit, beliau pegang sambil membaca bismillah, 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 a'udzubillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Dia pegang, beliau baca 7 kali. Itu bukti ketika beliau sakit, beliau meruqyah dirinya sendiri dan mengatakan, datang Jibril mengatakan, ya Muhammad, bacalah An-Nas, bacalah Al-Falaq. Maka Nabi Muhammad SAW membaca Qul a'udzu birabbil falaq sampai habis, Qul a'udzu birabbin nas sampai habis. Jadi meruqyah dirinya sendiri. Dan dahulu Nabi SAW setiap kali hendak tidur, beliau selalu wirid dan mengatakan pada para sahabat, siapa di antara kalian yang mampu untuk membaca sepertiga Al-Quran sebelum tidur? Maka kata para sahabat, siapa di antara kami yang mampu membaca sepertiga Al-Quran? Jamaah sekalian, sepertiga Al-Quran berapa juz? 30 kali sepertiga berapa? 10 juz. Siapa yang mampu baca 10 juz sebelum tidur? Kalau ada yang baca 10 juz sebelum tidur, enggak tidur dia jadinya, begadang jadinya. Namun kata para sahabat, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang mampu? Kata Nabi SAW, alaisa qul huwallahu ahad sulusul Quran? Bukankah qul huwallahu ahad itu adalah sulusul Quran, sepertiga Al-Quran? Maka Nabi SAW selalu mendawabkan untuk membaca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dan Nabi juga memerintahkan untuk membaca ayat kursi dan membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah. Man qara'a ayataini min akhiri suratil Baqarah kafatah. Barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, maka Allah akan mencukupkan urusannya di malam itu. Siapa yang membaca ayat kursi ketika dia ingin tidur, maka Allah akan menjaganya sampai terbit fajar. Setan gak bisa mengganggunya. Ini bukti bahwasanya dia bertawakal penuh kepada Allah, tidak perlu minta diruqyah. Jadi kalau dia merasa dirinya sakit, merasa ada yang mengganggu dari bangsa jin, dia ruqyah dirinya sendiri. Kata Nabi SAW, Iqra'ul Baqarah fi buyutikum. Bacalah surat Al-Baqarah di rumah kalian. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan Al-Baqarah. Nabi SAW tidak pernah memerintahkan pergi ke fulan minta diruqyah. Enggak. Karena Nabi SAW mengajarkan yang terbaik. Dan salah satu cara agar kita mencapai kondisi yang terbaik, kita tidak pernah minta diruqyah. Kita meruqyah diri kita sendiri. Yang kedua kata Nabi SAW, wala yaktawun. Mereka tidak juga berobat dengan besi panas. Dan ini juga bukti kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya orang yang kena besi panas agar mendapatkan kesembuhan yang cepat, instan. Maka ketika dia meninggalkan itu, dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang luar biasa menunjukkan atas tauhid yang luar biasa dari seorang nabi yang diuji dari sisi kesehatan. Nabi apa? Nabi yang diuji dari sisi kesehatan. Nabi siapa Pak? Nabi Ayub alaihissalam. Dikatakan bahwasanya Nabi Ayub itu sudah sakit 8 atau 10 tahun. Kemudian ada seseorang yang mengatakan kepada Ayub, wahai Ayub, bukankah engkau adalah Nabiullah? Engkau itu Nabi Allah. Tidakkah engkau meminta kesembuhan kepada Allah? Apa kata Ayub? Aku malu. Sesungguhnya Allah telah memberikan kesehatan kepadaku lebih lama daripada sakitnya. Aku malu untuk minta kesembuhan kepada Tuhan. Makanya akhirnya ketika sakitnya itu menyebabkan Ayub lemah dan tidak dapat beribadah kepada Allah, akhirnya Ayub berdoa. Apa kata Ayub? Rabbi inni massaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Kata Ayub, ya Allah, aku sakit. Engkau adalah zat yang maha penyayang. Subhanallah. Ini menunjukkan atas tawakalnya Ayub yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita tidak boleh berobat? Enggak, bahkan kita wajib berobat. Tapi ketika penyakit itu belum sembuh-sembuh, maka kita bersabar. Kita bersabar. Jangan sampai kita putus asa.
Dan Nabi SAW telah memerintahkan kita untuk berobat. Kata Nabi SAW, ibadallah tadawau, wahai hamba-hamba Allah, berobat. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan penyakit kecuali ada penawarnya, ada obatnya. Ya. Dan dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, habbatus sauda itu obat dari segala penyakit kecuali tua dan mati. Ya, jadi tua itu penyakit jemaah sekalian dan tidak bisa diobati. Ya. Kalau kata Dr. Rehanul Baharin, tua itu dapat diartikan dengan degeneratif. Anggota organ tubuh kita ada yang memang sudah sepuh, sudah lawas gitu ya, maka itu tidak bisa disembuhkan. Ya, namun itu bisa dijaga. Ada seorang yang soleh dikatakan ketika umurnya sudah tua. Jadi diceritakan dalam sebuah kitab, Anda lupa nama kitabnya. Jadi ketika itu ada bapak-bapak tua, ada kakek-kakek yang dia naik perahu. Tiba-tiba perahu itu goyang di dermaga, goyang dan tenggelam. Maka kakek-kakek itu tiba-tiba meloncat dari kapal ke dermaga. Semua orang kaget. Dengan umur yang sudah sepuh namun bisa loncat ke dermaga, kan luar biasa. Orang muda pun belum tentu bisa. Apalagi yang muda badannya besar, berbobot gitu ya. Jadi sulit, nggak bisa. Maka orang pun bertanya, wahai syekh, wahai kakek, bagaimana engkau melakukan itu? Sesungguhnya aku menjaga organ tubuhku dari maksiat ketika aku muda, maka Allah menjaga organ tersebut akan tetap kuat ketika aku tua. Jadi bisa kita tetap memiliki stamina kuat di usia tua. Kapan? Ketika kita mampu menjaga organ kita ketika muda dari maksiat. Dan yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yatatayyarun. Orang yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab adalah orang yang tidak tatoyur. Tatoyur itu apa? Menganggap sial. Masih banyak terjadi di negeri kita. Ketika ada bunyi binatang tertentu, wah ini tanda musibah datang. Ketika ada burung tertentu datang ke rumah, wah ini ada sesuatu yang datang. Bahkan tanpa kita sadari ketika ada kupu-kupu masuk ke rumah, wah mau ada tamu. Gitu ya. Ini tatayur, termasuk tatoyur. Nah, ketika kita betul-betul bertauhid kepada Allah, kita katakan semua berjalan dengan takdir Allah. Ada kisah yang luar biasa diceritakan oleh Syekh Saleh Fauzan kalau tidak salah di dalam kitabnya Syarah Aqidah Al-Wasithiyah. Beliau membawakan kisah tentang seseorang yang tinggal di wilayah kaum muslimin di sana percaya dengan tatoyur. Percaya dengan tatoyur, yaitu tidak boleh safar hari Kamis. Siapapun yang berangkat safar hari Kamis pasti kena musibah. Maka orang yang bertauhid ini ingin membantah itu semua. Maka dia safar hari Kamis. Dan qadar Allah betul kecelakaan. Ada musibah dia. Maka orang-orang mengatakan, tuh kan sudah dibilang tidak boleh safar hari Kamis. Kata dia, enggak, itu sudah takdir Allah. Andai aku keluar hari Jumat pun tetap kecelakaan. Dia balik, sudah sembuh, hari Kamis lagi, safar lagi dia. Jangan berangkat hari Kamis, nanti musibah, nanti bala. Enggak katanya. Ketika berangkat, kecelakaan lagi. Udah dibilang ya, jangan. Kata dia, enggak, ini sudah takdir Allah. Kalau aku berangkat hari Rabu pun pasti kecelakaan, kata beliau. Maka dia berobat lagi, sembuh lagi. Ketika sembuh berangkat lagi hari Kamis. Kata orang, jangan, sudah 2 kali loh, nanti dapat jackpot 3 kali. Akhirnya enggak, dia berangkat dan betul kecelakaan lagi. Kalau kita mungkin sudah putus asa, wah benar ini. Dia enggak, dia bilang enggak, ini semua takdir Allah. Andai aku berangkat hari Ahad sekalipun tetap kecelakaan. Sembuh lagi dia, akhirnya berangkat lagi hari Kamis. Jangan 3 kali berturut engkau safar, terus-terusan kau kena musibah. Masih tidak percaya? Enggak. Aku yakin yang menyebabkan mudarat Allah bukan karena hari. Safar aman, Pak. Aman. Dia safar, dia kembali aman. Dia katakan apa? Betul kan? Bukan karena harinya. Sejak itu masyarakat tidak percaya lagi dengan hari Kamis. Jadi memang harus ada tantangan dahulu. Afahasibtum, kata Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian mengira kami biarkan saja kalian itu mengatakan kami beriman sedangkan kalian tidak diuji? Tidak diuji. Ketika seorang hamba ini ingin membuktikan bahwasanya hari Kamis nggak ada hubungannya dengan sial, butuh perjuangan, dan butuh keberanian dalam diri jamaah sekalian. Kalau tidak berani, wah jangan.
Itu. Mati gimana? Ini keberanian kita. Kalau kita memang betul-betul bertawakal, kita tidak takut. Makanya para sahabat itu dilatih dengan tawakal yang tinggi kepada Allah. Ketika berperang, kata mereka, apa yang kami takutkan dari musuh? Karena hanya dua pilihan. Yang pertama, kami mati, dan itu merupakan syahid. Itu yang kami cita-citakan. Setiap muslim harus punya niat, dan wajib dia berniat untuk mati syahid, jamaah sekalian. Ketika dia berperang, kemungkinannya mati. Mati itulah yang dicari, yaitu mati syahid. Yang kedua, mungkin menang. Kalau menang, itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita dapat ghanimah. Maka apa yang kami takutkan dari berperang? Maka mereka pun berperang tanpa takut. Makanya ketika perang Badar 300 lawan berapa? Lawan 1000. Gentar enggak. Yang ada 1000 kocar-kacir. Lebih dahsyat lagi, luar biasa jamaah sekalian, ketika kaum muslimin berhadapan dengan Romawi. Kaum muslimin jumlahnya cuma 10.000. Romawi atau Persia kalau tidak salah 300.000. 10.000 dengan 100.000 atau 300.000. Tapi kaum muslimin tidak gentar sekalipun. Kenapa? Karena mereka yakin Allah akan menolong. In tansurullaha yansurkum. Kalau kalian menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kalian. Cuman pertolongan Allah kadang datangnya di awal, kadang di tengah, kadang di akhir. Ya pasti Allah akan melihat. Liyamizallahul khabisa minat tayyib. Allah ingin melihat mana nih yang bagus, mana yang jelek. Yang jelek akan pergi ketika diuji. Tapi kalau dari awal berperang langsung menang, ya munafik pun akan ikut. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala uji, ketika perang pertama kalah, itu ya, maka akan nampak. Itulah yang menunjukkan bahwasanya orang yang betul-betul memberikan tauhid dalam hidupnya, dia akan dihalangi dari neraka, bahkan dia masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Di akhir kisah tersebut, Nabi SAW mengatakan wa 'alallahi yatawakkalun, dan mereka itulah yang betul-betul bertawakal kepada Allah. Berdirilah seorang sahabat namanya Ukasha ibn Mihsan, ngangkat tangan, ya Rasulullah, ud'ullaha an akuna minhum. Ya Rasulullah, doakan aku agar aku masuk dalam 70.000 tersebut. Kata Nabi SAW, anta minhum, ya kamu bagian dari 70.000. Mendengar ucapan itu, para sahabat enak sekali. Ukasha tinggal ngangkat tangan jadi 70.000 tanpa hisab, tanpa azab. Maka mereka pun ngangkat tangan semua, ana ya Rasulullah, ana ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Rasul adalah seorang pengajar yang luar biasa, punya jawaban yang tidak mengecewakan. Apa kata Nabi SAW? Sabaqaka biha Ukasha, sayang kalian keduluan oleh Ukasha. Jawaban yang ringan tapi tidak buat sakit hati. Rasul enggak mengatakan, inti sadar diri dong, inti kan bukan Ukasha, amalan inti apa? Enggak begitu. Nabi tidak merendahkan, Nabi tidak mengucapkan kalimat yang menyakitkan, tapi Nabi mengucapkan apa? Sabaqaka biha Ukasha. Ukasha udah duluan, ente ketinggalan, gitu. Luar biasa. Ukasha telah mendahuluimu. Kalimat yang ringan namun tidak menyakitkan hati para sahabat yang lain. Yang kedua, kata Syekh, apabila orang memenuhi tauhid dalam hidupnya, yang kedua dia akan mendapatkan keselamatan. Keselamatan dari apa? Najatun minal khuludi finnar, selamat dari kekal di neraka. Jadi yang pertama, selamat dari masuk neraka, sama sekali tidak masuk neraka. Yang kedua, selamat dari kekal di dalam neraka. Maksudnya apa? Bisa jadi dia masuk neraka dulu, namun dia tidak akan pernah kekal di neraka. Kenapa? Karena dia ada la ilaha illallah. Kok gitu Ustaz? Iya, karena bisa jadi la ilaha illallah tidak sempurna. Maka itulah yang menjadi fokus kita. Tiap hari kita belajar tauhid, agar la ilaha illallah kita makin lama makin sempurna. Harapannya kita masuk surga tanpa masuk neraka terlebih dahulu. Karena jangan pernah dibayangkan jamaah sekalian, neraka itu mudah, neraka itu berat. Makanya para ulama, diantaranya Imam Masjid Nabawi, beliau mengatakan wa'malulin nari hasba sabrika. Maka berjuanglah untuk beramal di dunia ini sebesar kesabaranmu untuk diazab di neraka.
Kalau kita nggak bisa kuat untuk diadab di neraka, maka beramallah dengan sungguh-sungguh di dunia ini. Bagaimana bisa kuat, Pak? Dipakaikan sendal yang menyebabkan otak mendidih. Berapa lama kita bisa kuat pakai sendal? Jangan jauh-jauh. Kita tidak usah alas kaki, kita jalan di aspal hitam itu. Ya, 30 menit aja jalan di sana. Kuat kita? Nggak kuat jamaah sekalian. Ya. 2 malam yang lalu ada jamaah cerita, Ustaz, kenapa ya lantai Masjidil Haram itu beda-beda katanya. Beda gimana, Pak? Iya, saya kan hotelnya di depan itu, yang ada jam itu katanya. Itu saya kira kan itu udah pelataran masjid. Jadi saya keluar dari hotel nggak pakai sendal. Karena saya ingat di dalam masjid dingin. Saya lewat panas. Oh, Pak Ustaz, saya lari-lari seperti cacing kepanasan, ngeliting-ngeliting gitu. Bayangkan jamaah sekalian, itu baru di dunia. Yang mana panasnya cuma di telapak kaki, nggak sampai tembus di kepala. Nggak sabar kita untuk masuk masjid sampai berlari. Panasnya masih terasa sampai beliau cerita. Bayangkan, kalau beliau tidak terasa panas, mungkin dia udah lupa kan panasnya itu. Dia ingat, berarti panasnya masih diingat. Bagaimana nanti kalau kita diadab dalam api neraka, yang apabila kita dipakaikan sendal menyebabkan otak mendidih? Berapa menit kita kuat? Berapa menit kita kuat? Sedangkan hitungan di akhirat itu 1 harinya sama dengan 1000 tahun. Na'udzubillah. Maka kita terus berjuang agar jangan sampai kita hanya masuk di bagian yang kedua, apa? Selamat dari kekal di neraka. Jangan, kita berusaha agar kita masuk selamat dari masuk neraka. Kemudian beliau mengatakan wa hadza fi man lam yukammilit tauhid, dan ini bagi orang yang tidak sempurna tauhidnya. Walam yutimmah walam yutammimahu, dan tidak menyempurnakan kalimat tauhid. Bal waqa'at minhu jumlatun minal ma'asi, bahkan dia melakukan beberapa kemaksiatan, wa kaba'iruz dzunub, dan melakukan dosa-dosa besar. Adhafat imanahu, yang menyebabkan keimanannya berkurang, wa tauhidahu, dan tauhidnya pun berkurang. Wastahaqqa dukhulan nari, maka dia berhak untuk masuk neraka dulu, bisa babiha, untuk menghilangkan semua dosa dan dosa-dosa besar dan maksiat yang dia lakukan tersebut. Fa inna tauhida sayunjihi, namun tetap la ilaha illallah akan menyelamatkannya minal khuludi finnar, dari kekekalan di dalam neraka. Summa yakunu ma'aluhu ilal jannah, kemudian setelah dia selesai diadab di neraka sesuai dengan dosa-dosanya, baru dia akan dikembalikan ke tempat tinggalnya sejati, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dapat simpulkan kondisi seseorang nanti di akhir kiamat itu ada 4. Yang pertama, dan ini kedudukan yang paling tinggi, adalah orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah orang yang masuk surga dihisab namun tidak diazab, yaitu orang-orang yang timbangan kebaikannya lebih berat daripada timbangan keburukan, atau orang-orang yang timbangan kebaikan dan keburukannya sama, namun Allah Subhanahu wa taala rahmati dia sehingga dengan itu dia masuk surga. Dan yang ketiga adalah orang yang masuk surga namun diazab terlebih dahulu di neraka, yaitu orang yang mengucapkan la ilaha illallah namun masih diiringi dengan kemaksiatan dan dosa-dosa besar, yaitu mereka yang timbangan keburukannya jauh lebih berat daripada timbangan kebaikannya. Dan yang terakhir, orang yang sama sekali tidak pernah masuk surga. Nauzubillah. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang tidak mengucapkan la ilaha illallah, baik dengan lisannya ataupun dengan hatinya ataupun dengan amal perbuatannya. Mereka adalah orang-orang yang paling merugi, yang kekal di dalam neraka selama-lamanya. Maka setelah kita mengetahui kedudukan la ilaha illallah dan dia adalah penyelamat di dunia dan di akhirat. Jadi la ilaha illallah itu bukan hanya penyelamat di akhirat saja, di dunia dan di akhirat. Maka kita harus bersemangat jamaah sekalian untuk mempelajari la ilaha illallah ini. Memang belajar tentang la ilaha illallah, belajar dengan tauhid ini tidak semenarik belajar fikih. Ya, belajar fikih, apalagi fikih tentang uang. Wah, fikih muamalah itu kalau ada buka kelas fikih muamalah pasti ramai. Tapi kalau belajar tauhid tidak sebanyak itu. Namun ketahuilah, andai kita mau selamat di fikih muamalah, landasan utama adalah la ilaha illallah. Karena kalau kita tidak punya la ilaha illallah, kita memahami fikih muamalah itu kita bisa akal-akali saja. Dan itu yang terjadi di sebagian kaum muslimin. Dia belajar fikih muamalah untuk mencari celah,
mana yang masih bisa diakali. Dan itu tidak akan terjadi kalau dia memiliki la ilaha illallah. Dia takut kepada Allah, dia ingin la ilaha illallah sempurna, maka tauhidnya menyebabkan fikih muamalahnya benar. Tapi kalau dia tidak benar dalam la ilaha illallah, maka itu yang terjadi seperti amalia orang Yahudi. Apa kata orang Yahudi? Innamal bai'u mislur riba. Sesungguhnya jual beli juga sama hakikatnya dengan riba. Itu kata orang Yahudi. Kok bisa? Iya. Coba, saya punya uang 5 juta. Saya pinjamkan dengan orang lain, ada bunganya. Bunganya 5% atau 10%. Jadi kalau saya hutangi 5 juta, dia harus balik dalam waktu tertentu 5.500.000. Misalnya begitu, dengan bunga 10%. Itu kan sama saja dengan orang yang jualan. Ada orang punya uang 5 juta, dia beli motor 5 juta, kemudian dia jual 5,5 juta. Untungnya berapa? 5 juta. Untungnya berapa? 500. Aku 500. Sama katanya gitu. Innamal bai'u mislu riba. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena mereka tidak mewujudkan tauhid dalam hidupnya. Demikian juga kisah lagi Yahudi. Kenapa kita kisahkan Yahudi? Karena Yahudi ini punya ilmu, jemaah sekalian. Yang Allah Subhanahu wa taala samakan orang Yahudi itu dengan keledai. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kamasalil himari yahmilu asfara. Seperti keledai yang membawa kitab-kitab. Karena orang Yahudi punya kitab enggak? Punya. Apa nama kitabnya? Taurat. Yahudi punya kitab namanya Taurat. Namun mereka tidak memahami isi Taurat tersebut. Dia paham bukan untuk diamalkan, tapi dia paham untuk mencari celah agar dia bisa bermaksiat kepada Allah. Contohnya, ketika Allah Subhanahu wa taala melarang mereka untuk berburu, ya, menjaring ikan di hari Sabtu. Tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala menetapkan tidak boleh menjaring ikan di hari Sabtu. Apa yang dilakukan oleh orang Yahudi? Mereka akali. Dia pasang jaring di Jumat sore, dia ambil jaring di Sabtu malam. Dia taruh jaring di hari apa? Jumat sore sebelum maghrib, dia taruh jaringnya. Setelah matahari tenggelam, dia ambil jaringnya. Pertanyaannya, ikan yang diambil ikan hari apa? Ikan hari Sabtu. Ketika ditanya, jangan, loh saya tidak pernah mancing di hari Sabtu. Hari Sabtu kami di rumah. Tapi dia pasang bubunya di mana? Dia pasang bubu, tahu bubu? Dia pasang jaringnya hari apa? Hari Jumat sore sebelum matahari terbit, sebelum matahari tenggelam. Dia ambil ketika matahari sudah terbenam hari Sabtu. Jadi sama aja ikan yang diambil ikan hari apa? Hari Sabtu. Makanya Allah laknat mereka. Makanya Allah maghdub kepada mereka. Allah jadikan mereka dimurkai oleh Allah. Karena mereka punya ilmu tidak mengamalkannya. Begitu juga kita. Kita belajar agama bukan hanya untuk menambah wawasan, tapi kita belajar agama agar kita dapat mengamalkan ilmu kita tersebut, sehingga kita menjadi kelompok yang pertama mendapatkan keselamatan dari masuk ke dalam neraka, dan kita masuk ke dalam surga. Kita bercita-cita masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, kepada bersama para sahabat dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf, dan kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi dan mengistiqomahkan semua jamaah dan juga pendengar Radio Darussalam dimanapun antum berada. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darussalam Channel, menggemakan tauhid, menebar sunnah.